Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ilmu, meminta pemahaman, meminta agar istiqamah dalam belajar dan diberkahi ilmu yang kita pelajari ini sebagai ilmu alat atau ilmu perantara untuk bisa memahami Islam lebih mendalam, memahami Al-Quran dan As-Sunnah lebih mendalam. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharfi jilid yang pertama. Kita akan lanjutkan di latihan atau at-tamrin yang ketiga, ya, at-tamrin yang ketiga di halaman 29 pada di kitab cetakan Ana. Qala al-muallif rahimahullah Sa'ad Zakaria menyebutkan at-tamrinu as-salis, latihan yang ketiga, tarjim ila lughatil Indonesiah, terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab pada fiil-fiil berikut ini atau jumlah-jumlah kalimat-kalimat fi'liyah berikut ini. Yang pertama, a'budu, kita tentukan dulu ini jenis fi'il apa. Tentunya ini fi'il mudhari, yang artinya aku sedang beribadah, ya. Dhamirnya, subjeknya ana, ya. A'budu, aku sedang beribadah. Kemudian ada u'budi ini fi'il amr karena cirinya, ya, kalau tadi a'budu fi'il mudhari karena cirinya diawali dengan huruf mudhara'ah dan diakhiri dengan harokat dhammah, itu mudhari. Awali dengan, ya, huruf mudhara'ah, di sini hamzah a, ya, a'budu, dan diakhiri dengan harokat dhammah, du-nya, dalnya. Kemudian yang kedua u'budi fi'il amr, cirinya diawali dengan hamzah wasal, yaitu hamzah yang tidak pakai simbol atau kepala hamzah. Kemudian akhirannya sukun, ya. Akhirannya sukun, dibacanya u'budi. U'budi ini fi'il amr yang ditasrif ke domir, ya, anti, ya. U'bud, u'buda, u'budu, u'budi, u'buda, u'budna. Berarti beribadahlah engkau wahai seorang perempuan. Beribadahlah engkau wahai seorang perempuan. Kemudian ada la ta'buduna, ya, ini fi'il mudhari karena ada awalan huruf mudhara'ah yaitu ta, yang akhirannya di sini tidak dhammah memang, tapi dengan ciri yang lain yaitu ada huruf nun yang sebelumnya ada huruf ilat atau huruf cacat seperti wawu atau alif atau ya yang sukun, ya. Jadi fi'il mudhari yang tipe kedua cirinya diawali dengan huruf mudhara'ah, kemudian diakhiri dengan huruf nun yang sebelumnya ada huruf-huruf ilat atau huruf cacat, yaitu wawu sukun, ya sukun atau alif. Kemudian artinya la ta'buduna, kalian para lelaki tidak beribadah. Kalian para lelaki tidak beribadah. Dan la di sini adalah la nafiyah, itu menolak atau meniadakan, artinya tidak. Bukan la nahi yang artinya larangan, ya, bukan bermakna larangan tapi bermakna nafi, maknanya tidak. Kemudian ada abada, ini fi'il madhi, cirinya langsung diawali dengan huruf utama, bukan huruf tambahannya. Sedangkan fi'il mudhari dengan fi'il amr diawali dengan huruf-huruf tambahan. Seperti fi'il mudhari diawali dengan huruf mudhara'ah, itu huruf tambahan, huruf ziyadah. Fi'il amr juga diawali dengan hamzah wasal, itu juga huruf ziyadah atau tambahan. Sedangkan fi'il madhi ini diawali dengan huruf aslinya, huruf utama. Abada contohnya, yakni fi'il madhi ditasrif ke domir huma, ya. Abada, abadu, berarti artinya mereka berdua lelaki atau, ya, lelaki, ya, bukan perempuan. Mereka berdua lelaki telah beribadah. Kemudian ada u'buda, ini fi'il amr juga, ciri khasnya diawali dengan hamzah wasal. U'buda, ya, ditasrif ke domir antuma. U'bud, u'buda, u'budu, ya. Berarti artinya beribadahlah kalian berdua,
laki-laki. Juga bisa beribadahlah kalian berdua perempuan. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Kemudian ada ta'budina. Ta'budina ini fi'il mudhari karena diawali dengan huruf mudhara'ah yaitu ta dan akhirannya dengan nun yang sebelumnya ada huruf cacat atau huruf ilat yaitu ya sukun. Ta'budina artinya engkau seorang perempuan ya. Engkau seorang perempuan sedang beribadah. Ini domir subjeknya, domirnya kata gantinya adalah anti seorang perempuan. Kemudian berikutnya ada abadatum ya. Abadtum fi'il madi karena awalannya langsung huruf asli, huruf utama yaitu ain. Kemudian ciri khas fi'il madi ya. Berikutnya apa? Kalau fi'il madi itu bentuknya paling sederhana 3 huruf, maka biasanya akhirannya itu fathah. Akhirannya fathah. Ya. Tapi kalau bentuknya kompleks, fi'il madinya panjang, ya maka cirikan tadi yang paling utama adalah huruf pertamanya langsung huruf utama atau huruf asli. Ya, abadatum ya. Kalian para lelaki telah beribadah. Tumnya itu tanda subjeknya ya. Dhamir sebenarnya adalah antum. Kalian para lelaki telah beribadah. Kemudian ada yu'baduna, ini bentuk pasif ya. Fi'il mudhari bentuk pasif atau majhul, artinya mereka sedang diibadahi, disembah ya. Mereka sedang disembah ya, diibadahi, atau ini mungkin konteksnya adalah para berhala-berhala gitu ya. Sedang disembah atau diibadahi. Ubidu ya. Ini maknanya ya fi'il ubidu ya. Ubidu misalnya kutiba ya, kataba jadi kutiba berarti abada jadi ubidu, ini pasif ya. Pasif dia pasif majhul sehingga artinya adalah mereka para lelaki ya, konteksnya muzakkar telah disembah. Atau mungkin berhala-berhala ini telah disembah. Ubidu ya. Domirnya hum. Ya, baik. Kemudian ada abadata, ini fi'il madi, domirnya antuma untuk domirnya huma untuk perempuan. Ya, kita tasrif abada, abadu, abadat, abadata, abadna. Nah, abadata ya. Huma untuk perempuan sehingga artinya ya, mereka berdua perempuan telah beribadah gitu ya. Mereka berdua perempuan telah beribadah. Kemudian ada la ta'budu. Di sini la-nya maknanya nahi atau larangan sehingga membuat fi'il mudhari setelahnya ini menjadi majzum. Akhirannya dihapus nunnya. La ta'budu, janganlah kalian beribadah. Janganlah kalian para lelaki beribadah. Kemudian ada ta'budani. Ta'budani ini fi'il mudhari juga jelas ya. Ta'budani ini bisa 3 makna subjeknya. Bisa ta'budani bermakna mereka berdua perempuan, atau kalian berdua laki-laki, atau kalian berdua perempuan sedang beribadah. Kemudian ada u'badu ini adalah pasif dari kata a'budu, aku menyembah jadi aku disembah. Ya, ini fi'il mudhari. Kemudian ada ubidata ini fi'il madi dari abadata jadi ubidata, berarti mereka berdua perempuan ya sedang atau telah disembah. Mereka berdua perempuan telah disembah. Ubidata. Kemudian ada u'budna ini fi'il amr, domirnya antunna berarti iya kan, u'buda, u'budu, u'budi, u'budna. Berarti artinya beribadahlah kalian para perempuan ya, beribadahlah kalian para perempuan. Kemudian berikutnya adalah la ta'buda, janganlah kalian berdua laki-laki atau perempuan beribadah. Janganlah kalian berdua laki-laki atau perempuan beribadah. Kemudian ada abadu fi'il madi, artinya mereka para lelaki telah beribadah. Mereka para lelaki telah beribadah. Kemudian ada nu'badu, ini pasif atau majhul. Dipasifkan artinya jadi kami disembah ya, kami sedang diibadahi atau disembah. Kemudian ada liya'budu ya.
Lamnya ini lam amr atau lam amr goib fiilnya ya. Ya, maknanya hendaklah mereka beribadah. Hendaklah mereka beribadah. Ya, nunnya dihapus karena ada lam amr itu. Lam amr ini menjazmkan nunnya yang semula ya'buduna, nunnya dihapus ya. Ini fi'il mudhari ya, supaya artinya hendaklah mereka beribadah. Hendaklah mereka para lelaki itu beribadah. Abadatunna berarti domir antunna, kalian para perempuan telah beribadah ya. Abadatunna, kalian para perempuan telah beribadah ya. Kemudian berikutnya ada nasartuka, aku telah menolong kamu seorang laki-laki. Ya, aku telah menolongmu seorang lelaki. Unsuri ini perintah ya, unsuri ini ya, tolonglah engkau seorang perempuan kepadaku, atau wahai engkau seorang perempuan tolonglah aku. Itu juga boleh. Wahai seorang perempuan tolonglah aku. Ini adalah tansurhum, janganlah engkau seorang laki-laki ya menolong mereka para lelaki. Janganlah engkau seorang lelaki menolong mereka para lelaki. Kemudian nasarukum fil madi domirhum, mereka para lelaki telah menolong kalian para lelaki. Mereka para lelaki telah menolong kalian para lelaki. Kemudian ada nasaroni berarti fi'il madi juga. Nasaru ya. Mereka berdua laki-laki telah menolong aku. Mereka berdua laki-laki telah menolongku. Kemudian ada tansurinaha fi'il mudhari, yaitu kalian tansurina berarti engkau ya. Engkau seorang perempuan sedang menolong dia seorang perempuan. Engkau seorang perempuan sedang menolong dia seorang perempuan. Nasortahum, engkau seorang laki-laki telah menolong hum, mereka para lelaki. Ya, nasortahum, engkau seorang lelaki, domirnya anta, telah menolong mereka para lelaki. La tansurnahunna. Berarti domir fil mudhari domir antunna ya, tansurna. Janganlah kalian para perempuan menolong janganlah kalian para perempuan menolong mereka para perempuan. Janganlah kalian para perempuan menolong mereka para perempuan. Kemudian unsuruhum fi'il amr, unsuru ya, unsuru domirnya antum ya, yang diperintah sini antum. Berarti apa? Wahai kalian laki-laki, wahai sekalian laki-laki, wahai sekalian para lelaki, ya tolonglah mereka para lelaki. Nasorotni, berarti domirnya hiya pada fi'il madi ya. Nasorat berarti dia seorang perempuan telah menolong aku, dia seorang perempuan telah menolongku. Nansurukum, kami ya, kami sedang menolong kalian para lelaki. Kami sedang menolong kalian para lelaki. Kemudian ada tunsoruna, ini pasif atau majhul, artinya dari kata tansuruna, kalian para lelaki. Jadi kalian para lelaki ditolong, sedang ditolong. Kalian para lelaki sedang ditolong. Kemudian ada unsoru ya, unsoru aku sedang ditolong. Aku sedang ditolong. Kemudian ada tansuroni hima, tansuroni. Berarti tansuroni ada 3 pilihannya. Ada engkau, ada mereka berdua perempuan sedang menolong. Ada juga tansuroni, maknanya kalian berdua laki-laki atau kalian berdua perempuan sedang menolong hima, mereka berdua laki-laki atau perempuan. Karena hima atau huma sama, hima sama dengan huma, maknanya bisa mereka berdua laki-laki atau perempuan. Ya. Dan ada yansurnahum ya, yansurna domirnya hunna. Ya, mereka para perempuan sedang menolong mereka para lelaki. Mereka para perempuan sedang menolong mereka para lelaki. La tansurihim, domirnya anti. Ya kan? Janganlah engkau seorang perempuan menolong mereka para lelaki. Janganlah engkau seorang perempuan menolong mereka para lelaki. Nasorna kunna. Nasorna itu berarti fi'il madi. Domirnya nasara, nasaru, nasorot, nasorota, nasorna.
Jadi dhamirnya hunna, ya. Mereka para perempuan telah menolong kunna, ya, kakumakum, kikuma kunna. Jadi kalian para perempuan. Dan mereka para perempuan telah menolong kalian para perempuan, gitu ya. Lian surhum, hendaklah, atau ya hendaklah ini lam amr, ya, untuk menjazmkan fi'il mudhari'nya jazm jangan sukun di situ, sura'nya sukun. Lian sur, hendaklah dia seorang lelaki menolong mereka para lelaki. Hendaklah dia seorang lelaki menolong mereka para lelaki. Unsurani, unsurani. Berarti unsurani, ya. Ini unsurani, unsuro, unsuru. Berarti unsuro. Ya, tolonglah kalian berdua para lelaki ataupun perempuan. Saya ulangi, tolonglah kalian berdua laki-laki atau perempuan. Aku, atau wahai kalian berdua laki-laki atau perempuan, tolonglah aku jika bisa. Unsurnani, unsurna, berarti kalian perempuan, ya. Ini fiil amr juga, berarti wahai kalian perempuan, wahai sekalian para perempuan, tolonglah aku. Dan ada lian suruna, ya, ini aslinya yansurunana, yansurunana bentuk asalnya. Kemasukan lam amr jadi majzum, nun yang pertama nanti dihapus, ya. Asalnya kan yansuru nana, ada dua nun. Nun yang pertama dihapus karena ada lam amr, maknanya hendaklah. Hendaklah mereka para lelaki menolong kami. Hendaklah mereka para lelaki menolong kami. Kemudian ada nasorotana, nasorotana, ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Berarti ya mereka berdua perempuan telah menolong kami. Mereka berdua perempuan telah menolong kami. La tansuruhunna. La tansuru, asalnya tansurunahunna. Tansurunahunna. Karena menjazm, hapus nunnya karena ada la, sin la nahi atau melarang, larangan, ya. Larangan. Janganlah, ya. Janganlah kalian para lelaki, ya, menolong hunna, mereka para perempuan. Janganlah kalian para lelaki menolong mereka para perempuan. Yang terakhir, ansuruka, aku sedang menolong kamu seorang laki-laki. Aku sedang menolong kamu seorang laki-laki. Baik. Kemudian kita masuk nun taukid. Nun taukid itu nun untuk makna mengokohkan, menegaskan, menguatkan makna dari kata yang diberi nun taukid, khususnya pada fiil. Yang pertama ada saqilah, yang kedua khafifah. Saqilah maknanya berat, ya, kuat, maknanya itu kuat. Diterjemahkan biasanya benar-benar, sungguh-sungguh, gitu, ya. Adapun khafifah ini ringan. Sehingga terjemahnya nanti tidak mesti sama. Kalau sama nanti sama kuatnya, sehingga bisa diterjemahkan dengan makna-makna penguatan yang lebih ringan. Seperti misalnya sebaiknya, hendaknya, ya, semestinya. Jadi lebih ringan, ya, dibandingkan benar-benar ataupun sungguh-sungguh, ya. Ini khafifah, yang ringan. Bedanya apa? Kita baca definisinya. Hiya makanat musyaddadatan, untuk yang saqilah dia cirinya ditasydid, nunnya ditasydid. Kalau khafifah hiya makanat sakinatan, disukun, ya, nunnya ada nun tambahan yang disukun. Jadi ada nun tambahan yang ditasydid itu saqilah, nun tambahan yang disukun itu yang khafifah. Contohnya mislu yadhabanna, yadribanna, aktubanna, a'budanna. Yadhabanna, dia seorang laki-laki benar-benar sedang pergi, gitu, ya. Ada makna benar-benar sedang pergi, ya. Ya, kemudian yadribanna, dia seorang laki-laki benar-benar sedang memukul, sungguh-sungguh, ya, sungguh sedang memukul. Aktubanna, ya, aku sedang benar-benar sedang menulis. Aku benar-benar sedang menulis, ya. Jadi perbuatannya itu dikuatkan. Nulisnya itu tidak sedang main-main tapi sedang serius, gitu, ya. A'budanna, aku benar-benar sedang beribadah. Aku benar-benar sedang beribadah, ya, bukan kegiatan yang lain. Baik, adapun khafifah hiya makanat sakinah, disukun nunnya, mislu yadhaban, yadriban, uktuban, u'budan. Nah, di sini
maknanya lebih ringan, penguatannya lebih ringan, bisa diterjemahkan ya sebaiknya dia pergi, ya sebaiknya dia mukul, ya sebaiknya dia menulis, ya sebaiknya dia menyembah. Atau kalau fil amr, uktuban misalnya tulislah dengan lebih serius misalnya gitu ya. U'budan, sembahlah ibadahilah dengan lebih semangat. Silakan terjemahkan dengan hal-hal terjemahan-terjemahan yang menunjukkan penguatan tapi tidak sampai level yang sakilah, yang berat ya, yang diterjemahkan dengan sungguh atau benar-benar ya. Baik. Dan al-af'alu al-mu'akkadah binunit taukid, kalimat di bawahnya kita baca. Al-af'alul mu'akkadah binunit taukidi hiya al-mudhari' wal amru wa la tadkhulu 'ala al-madhi. Jadi fiil-fiil yang diberikan taukid dengan nun taukid, nun tasydid di atas atau nun sakilah itu hanyalah pada fiil mudhari', amr dan tidak pada fiil madhi. Jadi hanya pada mudhari' dan amr saja. Tidak pada fiil madhi. Baik ya. Nun taukid di sini maksudnya nun taukid sakilah dan khafifah ya. Nun taukid sakilah dan khafifah. Baik. Kemudian kita lihat tabelnya. Al-fi'lul mudhari'ul muakkadu binunit taukid, fi'il mudhari' yang terkena nun taukid baik sakilah maupun khafifah. Kita perhatikan, bayangkan saja fi'il mudhari' tasrif yang biasa, yang normal terlebih dahulu. Misalnya, bayangkan yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Nah ini ada aturan mainnya untuk menentukan perubahan bentuk ketika kemasukan nun taukid sakilah atau yang berat. Maka perubahan itu adalah yang pertama, dibuang tanda marfu'nya. Di tanda marfu'nya diganti atau dihilangkan. Contoh, semula yadribu tanda marfu'nya dhammah. Yadribu tanda marfu'nya dhammah karena tergolong fi'il mudhari' sahih akhir. Kemudian diganti jadi fathah dan masukkanlah nun taukid yadribanna. Jadi langkah pertama membuang tanda marfu'nya. Ya, dan ini berlaku juga pada fi'il-fi'il mudhari' tasrifan berikutnya. Coba saja ya. Yadribanna, asalnya yadribu, bu-nya dhammah, tanda marfu'nya berubah jadi fathah. Dan yadribani, yadribu, yadribani, yadribuna sama. Yadribani, tanda marfu'nya dengan subutun nun, adanya huruf nun, dihapus terlebih dahulu. Diganti dengan nun tasydid menjadi yadribani. Ya, yadribani. Ya, kalau nggak dihapus maka seharusnya yadribaninna gitu ya. Kan itu tidak bisa. Di antara alasannya karena tidak boleh nun berderetan 3 kali dalam kaidah ya, shorof ya. Dalam kaidah shorof atau i'lal itu tidak boleh nun berderetan 3 kali berturutan sehingga dihapus yang salah satunya. Sehingga dibaca yadribani ya. Awalnya yadribani, jadi hapus dulu nun yang pertama tadi, nun yang paling awal, diganti dengan nun tasydid, nun sakilahnya. Begitu pula yadribuna. Bahkan untuk yadribuna ini 2 kali penghapusan. Yang pertama menghapus tanda marfu'nya yaitu nun, nun yang awal. Yadribuna, nunnya dihapus tanda marfu'nya. Kemudian wawunya juga dihapus. Ya, wawunya, wawu jamaknya juga dihapus. Sehingga jadi pendek, kemudian masukkan nun taukid sakilah. Yadribunna. Ini juga berlaku untuk yang khafifah. Ya, nanti kita lihat yang khafifah juga sama. Awalnya yadribu, kemudian kemasukan nun taukid khafifah jadi yadriban.
Ya, tanda marfu dhammahnya hilang berganti dengan fathah. Begitu pula awalnya yadribuna fi'il mudhari dhamirnya hum yadribuna, tanda marfu'nya nunnya dihapus, bahkan wawunya juga dihapus, baru dimasukkan nun taukidnya, ya. Dan seterusnya. Akan sama kaidahnya seperti itu jika fi'il mudhari'nya fi'il yang sahih akhir, maka tanda marfu' dhammahnya diganti dengan fathah. Dan kalau af'alul khamsah akhirannya ada nun, ya, yadribani, yadribuna, atau nanti ada tadribina. Langkah pertama, nun tanda marfu'nya dihapus. Tanda marfu' nunnya dihapus dulu. Kemudian wawu atau ya yang punya wawu, atau ya, contohnya yang punya wawu yadribuna, tadribuna, atau yang punya ya pada domir anti, tadribina, itu dihapus juga. Sehingga menjadi pendek. Baru dimasukkan nun taukid. Dan langkah berikutnya, rumusnya, kalau kita buat rumusan, maka rumusnya diharokati fathah pada lam fi'ilnya. Perhatikan lam fi'ilnya. Kalau yadribanna, lam fi'ilnya mana? Lam fi'ilnya adalah ba. Ya. Jadi huruf utama yang ketiga biasanya. Yadribana doroba berarti ba-nya, ya. Perhatikan di lam fi'ilnya diharokati fathah ketika fi'ilnya tunggal. Fi'il tunggal pada tasrifan fi'il mudhari yang terkena nun taukid, maka lam fi'ilnya diharokati fathah. Silakan dicek, ya. Diharokati fathah. Rata-rata, ya, diharokati fathah. Tunggal, ya, tunggal diharokati fathah, ya. Yadribanna. Pada yang muzakkar tadi, yang pada mufrad, contohnya yadribanna, tadribanna, tadribanna, ini semuanya harokatnya fathah pada lam fi'ilnya. Sedangkan untuk yang dhamir muzakkar, jamak muzakkar, contohnya yadribunna dan tadribunna, diharokati dhammah pada lam fi'ilnya. Kemudian aturan berikutnya adalah diharokati kasroh ketika fi'ilnya mufrad muannas. Mufrad muannas atau gampangnya mufrad muannas pada domir mukhatabah, berarti domir anti. Sehingga dibaca tadribinna. Berarti lam fi'ilnya, ya, ba-nya di situ kasrah. Ulangi, untuk aturan nun taukid sakilah, lam fi'ilnya diharokati fathah ketika fi'ilnya mufrad atau tunggal. Ya. Lam fi'ilnya diharokati fathah. Diharokati dhammah ketika fi'ilnya jamak muzakkar, yaitu di domir hum dan di domir antum. Kemudian diharokati kasrah ketika fi'ilnya adalah mufrad muannas mukhatabah pada domir anti. Jadinya tadribi, ya, tadribinna. Ini aturan terkait dengan nun sakilah, nun taukid sakilah. Baik. Kemudian diperhatikan tadi, ya, untuk yang makna fi'il mudhari ganda, ya, yadribani. Jadi yadribani itu prosesnya tadi dihapus dulu nunnya, tanda marfu'nya dihapus. Sudah, kemudian dimasukkan nun taukid, ya. Dimasukkan nun taukid di dalamnya. Baik, ya. Dan kenapa tidak disebutkan nun yang pertama? Karena tidak bisa berderetan sekaligus 3 huruf nun. Ini dilarang. Kemudian aturan main khafifah. Khafifah nun taukidnya disukun. Dan itu hanya berlaku untuk fi'il mudhari yang mufrad. Kemudian tidak hanya mufrad, juga berlaku untuk fi'il mudhari yang jamak mudzakkar. Kemudian terakhir adalah fi'il mudhari yang domirnya ana nahnu. Jadi yang tidak berlaku untuk khafifah hanyalah
fiil mudhari yang ganda atau musanna, ya, musanna yang ganda. Juga tidak berlaku nun taukid khafifah menempel pada fiil mudhari yang jamak muannas. Ulangi ya, musanna dan jamak muannas tidak berlaku. Apa alasannya? Alasannya karena kalau dipaksakan nanti akan berderetan dua huruf yang sukun yang itu tidak pada tempatnya. Nanti akan muncul dua huruf sukun bersebelahan ya, dan itu tidak pada tempatnya, maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Maka syarat dua huruf sukun itu berdempetan. Huruf pertama itu adalah huruf mad. Huruf pertamanya adalah huruf mad atau huruf ilat, ya, alif, kemudian atau wawu sukun atau ya sukun. Kemudian huruf keduanya adalah huruf yang sukun juga, tapi bukan huruf mad, selain mad alias selain mad, yang ditasydid tadi atau yang diidghamkan istilahnya. Contoh gini, contohnya misalnya yang pada sakilah itu boleh. Kalau yang sakilah sudah benar kaidahnya, karena huruf sukun yang pertama adalah huruf mad, huruf sukun yang kedua adalah huruf sukun yang diidghamkan yang menjadi tasydid. Contohnya adalah di sakilah ya, kita coba baca yang tasrifan di domir huma. Huma. Kan yang dilarang dalam khafifah itu tasrifan musanna, ya kan, ganda kan, yang maknanya dua, itu nggak boleh. Dan jamak muannas, jamak perempuan juga nggak boleh, karena alasan tadi. Nah, kalau pada sakilah, nun taukid sakilah itu boleh. Kenapa? Karena kaidahnya terpenuhi ketika ada dua sukun bertemu. Sukun pertama itu huruf mad, sukun keduanya adalah huruf yang diidghamkan atau yang ditasydid. Lihat atau baca kembali yang sakilah, yaktubani, gitu kan? Yaktubani. Lihat, huruf terakhirnya adalah huruf nun tasydid, yang hakikatnya adalah terdiri dari huruf nun sukun dan huruf nun harokat, ya kan? Nah, sebelum huruf nun sukunnya itu ada alif tegak. Yaktubani, setelah ba itu ada alif kan? Itulah huruf madnya. Yang dimaksud demikian. Ya, yang dimaksud demikian, ini boleh. Contoh lagi di domir, di sakilah itu domir huma ya, huma yang atau ini ya, yang antuma, taktubani, gitu kan? Taktubani atau tadribani. Lihat, huruf terakhirnya adalah huruf nun tasydid yang hakikatnya adalah nun sukun plus nun harokat. Nah, sebelumnya ada alif tegak yang itu huruf mad. Setelah huruf ba itu ya, tadriba, itu kan ada huruf alif tegak ya, itu huruf madnya. Maka huruf mad ini dianggap sukun. Memang sukun ya, alif sukun. Setelah sukun ini ketemu sukun pada huruf nun yang menjadi tasydid. Nah, ini dibolehkan. Sedangkan pada khafifah tidak bisa. Kenapa? Karena setelah alifnya itu langsung nun sukun. Tidak ada nun tasydidnya. Sehingga syaratnya tidak terpenuhi. Dua sukun bertemu dalam kondisi seperti ini tidak diperbolehkan dalam kaidah nahwu. Taib, wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.